Oh, ya, terima kasih. Ya, saat malam ini pengantar memahami agama Buddha. Pertama, di ajaran di ini slide-nya sudah bisa ganti juga, ya? Bisa, Oke, bisa. oke, masih. Iya. Eh, eh, Pertama di Buddhisme, pertama kali yang diajarkan oleh Buddha itu kan adalah 4 kebenaran mulia atau Catwari Arya Satyane kalau bahasa Sanskertanya. Jadi yang pertama adalah kebenaran adanya penderitaan, yang atau duka, yang kedua itu sebab penderitaan atau duka samudaya, yang ketiga adalah duka niroda atau akhir dari penderitaan. Yang keempat adalah duka niroda gamini patipadamaga. Itu artinya maksudnya jalan menuju akhir penderitaan gitu. Itu yang dimaksud, eh, ada 4. Jadi pertama ada penderitaan dulu. Nah, penderitaan itu maksudnya duka itu, arti asal katanya kalau dari duka ini, duka itu dunia itu, buruk. Kalau su kan biasanya kalau Sanskerta kan baik, suka, su awalan su, ya ini du itu yang buruk, yang nggak pas. Kalau ka itu aslinya, itu seperti poros dari roda ya. Jadi di zaman dulu di India itu kan kalau membuat roda itu kalau nggak pas porosnya atau kurang bagus buahnya itu, duka. Jadi nggak pas, jadi kayak geronjalan gitu kalau jalan. Itu maksudnya sih ada yang nggak puas, nggak pas gitu loh. Ya, kalau diterjemahkan umumnya sih penderitaan. Nah, ada, lalu Buddha bilang, karena ada penderitaan, tentu, untuk kita bisa mengakhiri penderitaan harus tahu, sebabnya dulu penderitaan, duka samudaya. Jadi, eh, sebab penderitaan itu di Buddhisme itu kan ada, eh, dari ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Tiga. Tapi yang paling dari tiga itu yang paling mendasar, yang mendasari keduanya dari ketamakan sama kerakusan, atau attachment atau kemelekatan, dan yang kedua kan kebencian, yang ketiga itu ketidaktahuan atau avidya. Nah, eh, kalau pilihan orang kan biasanya yang membuat orang menderita itu kan, dia ingin menghilangkan yang dia tidak sukai, itu kan maksudnya kebencian, atau dia ingin menggenggam apa yang dia sukai, itu kemelekatan. Jadi kedua, kerakusan atau kemelekatan, yang kedua kebencian. Nah, dua itu didasari oleh yang paling mendasari dari kedua itu kalau di Buddhisme itu adalah, eh, ketidaktahuan, avidya. Nanti akan dibahas avidya terhadap apa nanti. Kalau yaitu, avidya itu ketidaktahuan, maksudnya bukan sekedar kita tidak tahu tentang berbagai pengetahuan yang ada di dunia ya, tapi maksudnya ketidaktahuan bahwa, orang bisa menderita dia mengingini sesuatu atau menolak sesuatu karena dia merasa bahwa dirinya itu ada. Jadi yang dimaksud ke avidya, awija atau avidya, kalau bahasa Sanskritnya avidya itu maksudnya dia tidak mengetahui bahwa ternyata tidak ada diri yang sejati, tidak ada diri yang real, yang inherent, maksudnya yang independen dari yang lain. Nah, setelah mengetahui sebab penderitaan, maka baru bisa, eh, kita, dan bahwa penderitaan ini oleh Buddha bilang bahwa bisa diakhiri. Jadi duka niroda, berhenti, niroda itu berhenti artinya. Nah, untuk mengakhiri penderitaan ini, maka kan butuh tahu sebabnya lah. Makanya ada jalan untuk menuju akhir dari penderitaan atau duka niroda gamini, pati pada marga. Hmm, Lalu, sebentar. Hmm, Ganti slide. Nah, sekarang, yang disebut, akhir, jalan untuk mengakhiri penderitaan kalau di bumi kan adanya Arya Stanga Marga. Jadi jalan mulia itu yang berunsur, 8. Nah, ini, ada 8, yaitu adanya pandangan benar, habis itu, intensi benar, terus perkataan benar, terus perbuatan benar, terus pekerjaan yang benar, usaha benar,
konsentrasi benar dan eh, mindfulness, pikiran benar. Nah, yang paling utama yang mendasari yang lain adalah ini pandangan benar, yaitu pandangan bahwa tidak ada sesuatu yang mempunyai inti yang inherent. Itu yang disebut pandangan benar. Nanti yang lain-lainnya akan mengikuti ya. Contoh, kalau pekerjaan yang benar ya otomatis pekerjaan yang tidak merugikan orang lain ya seperti itu lah yang. Kalau yang tentang kalau konsentrasi sama effort ini hubungannya dengan meditasi, sama mindfulness juga. Nah, kalau ucapan benar ya sama lah. Maksudnya ya berbicara itu yang tidak menyakiti orang lain, berbicara yang benar gitu. Kalau tindakan benar ya eh, berbuat tidak merugikan orang lain. Nah, lalu selanjutnya, lalu yang utama juga di Buddhisme, yang dasar juga itu adalah namanya pratitya samutpada. Pratitya itu artinya saling bergantung, dependent. Kalau sam itu salingnya. Kalau bergantungnya itu pratitya, ini pratitya samu itu artinya sam itu bersamaan saling. Kalau utpada itu maksudnya muncul, origination, rising, muncul utpada itu maksudnya gitu. Jadi ini kalau bahasa palingnya upada, tapi kalau bahasa Sanskertanya utpada. Jadi di Samyutta Nikaya, di salah satu Tripitaka, salah satu kitab, kan ada tiga ya, kitab di Buddha kan ada tiga keranjang. Ada Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, sama Vinaya Pitaka. Kalau di Buddhisme, ya ini maksudnya yang Sutta Pitaka. Jadi isinya itu berbagai kitab. Sutta itu tentang ajaran-ajaran Buddha. Em, kalau maksudnya ajaran-ajaran Buddha yang lebih sehari-hari juga dia mendalam juga. Cuman kalau yang khusus untuk membahas yang berbagai masalah metafisika, ontologi atau epistemologi itu di Abhidhamma Pitaka. Lalu yang ketiga Vinaya Pitaka itu membahas tentang berbagai eh, konduk dari untuk para biku atau bikuni. Aturannya misalnya nggak boleh makan setelah sore hari, terus tidak boleh mungkin tidak boleh pakaiannya harus seperti apa. Itu Vinaya Pitaka. Nah, ini maksudnya Samyutta Nikaya ini Sutta Pitaka. Nah, di sini dikatakan yang disebut jadi di Buddhisme ini salah satu doktrin yang sentral, yang paling yang utama itu adalah dependent origination atau tidak samutpada. Maksudnya bahwa ketika Buddha bilang bahwa ketika hal ini ada, maka yang itu muncul. Ketika munculan sesuatu yang ini, maka yang lain yang sana juga muncul. Benda yang lain muncul. Kalau yang sesuatu ini tidak ada, maka yang sesuatu yang lain itu jadi tidak ada. Jadi maksudnya adanya kondisional ya. Kalau ini ada, itu ada. Kalau ini tidak ada, yang itu tidak ada. Ya seperti itu. Itu doktrin yang utamanya ya. Lalu yang utama juga jadi utamanya bahwa ini salah satu sutra sutra Mahayana ya. Jadi ini yang untuk pengantar ini berarti adalah hal-hal yang diterima ya oleh em, baik Theravada maupun Mahayana yang umum-umum. Nah, kayak yang ini dari sutra Mahayana. Jadi maksudnya bahwa semua Buddha bilang bahwa semua fenomena itu muncul dari sebab-sebab. Nah, Tathagata itu nama lain, sebutan lain dari Buddha. Tathagata mengajarkan sebab-sebabnya dan juga mengajarkan lenyapnya dari sebab-sebab itu. Jadi maksudnya kalau ini muncul, ya hasilnya itu sebab akibat seperti itu. Jadi kemunculan dan eh, apa hilangnya dari sebab ya otomatis yang akibatnya juga nggak muncul seperti itu. Nah ini doktrin yang paling penting. Maka sampai dikatakan bahwa Buddha bahwa bilang bahwa dependent arising ini, Patitya Samutpada ini, itu adalah dharma kaya dari Buddha. Jadi barang siapa yang melihat Patitya Samutpada ini, dia sama aja melihat Buddha. Jadi begitu pentingnya doktrin ini. Jadi katakan bahwa kalau ingin melihat Buddha ya dengan melihat atau memahami eh, sebab musabab ini, apa
dependent origination atau maksudnya kesaling bergantungan dari segala sesuatu. Itu yang paling utama di Buddhisme. Nah, Dharmakaya itu kan dari Mahayana. Ada jadi tubuh Buddha itu ada tiga. Nirmanakaya itu seperti maksudnya Buddha Sakyamuni yang 2500 tahun lalu ada di bumi itu tubuh fisiknya itu disebutnya Nirmanakaya. Kalau Sambhogakaya itu adalah tubuh seperti tubuh Buddha pada saat bisa muncul di lain tempat pada saat bersamaan atau tubuh para bodhisatwa itu adalah Sambhogakaya. Ya yang yang ketiga adalah tubuh yang ultimate itu Dharmakaya ini. Jadi eh, dan semua tiga tubuh ini sesungguhnya tidak berbeda, hanya aspek-aspeknya aja. Oke, lanjut. Nah, ini dikatakan oleh Acarya Nagarjuna bahwa apapun yang munculnya itu saling bergantung, ya itulah yang disebut dengan kesunyataan atau emptiness, kekosongan. Jadi kekosongan dalam Buddhisme itu bukan kosong melompong, maksudnya nihil tidak ada apa, bukan. Jadi kalau kita yang disebut kekosongan dalam Buddhisme itu ya kesaling bergantungan itu. Jadi tidak ada sebuah inti yang inherent. Tidak ada sebuah, misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang bahwa tidak ada termasuk diri, kereta, semua benda yang kita tahu, semua hal itu tidak ada yang sejati, yang benar-benar ada, yang kalau kita periksa itu benar-benar adanya. Semuanya itu hanya bergantung dari kemunculan sebab-sebab dari sebab-sebabnya saja. Begitu sebabnya hilang ya otomatis akibatnya juga hilang. Itu yang paling utama. Nah, jadi otomatis dharma kaya dari Buddha itu sendiri itu ya sesungguhnya ya emptiness. Jadi kalau mungkin eh, ada tentang eh, Buddha nature apa itu ya hanya Buddha nature, maksudnya ada benih kebudayaan di setiap makhluk. Ya itu menurut bisa dipandang itu hanya sebagai sebuah upaya kausalia ya untuk bilang bahwa tidak ada inti yang inherent. Jadi maksudnya Buddha nature itu maksudnya bukan dianggap sebagai Buddha nature atau tata gata garba itu seperti Atman atau apa di aliran filsafat lain ya, atau Atman atau jiwa yang kekal, bukan. Buddha nature itu kalau di pandangan Madhyamaka itu ya hanya maksudnya untuk bilang bahwa tidak ada inti yang inherent ya. Ketiadaan inti yang inherent ini eh, dia meliputi segalanya gitu. Jadi ya sesungguhnya nggak ada yang disebut benar-benar Buddha nature. Itu hanyalah ya cuman cara mengajar saja yang piawai, upaya kausal. Sekarang, nah ini em, dependent origination yang untuk menunjukkan bahwa mulai dari ketidaktahuan. Hmm, oh ya, benar-benar. Mana tadi? Nah, ini ada mental formasi, feeling, perasaan, kontak, persepsi. Jadi eh, dari em, ya ini ada kesadaran kalau di Buddhisme ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran penciuman, kesadaran lidah, terus kesadaran touch perception. Nah, eh, ini semuanya akan melahirkan kontak. Dan nanti ini yang akan berproses, maksudnya di manusia bisa timbul itu ya mulai dari ketidaktahuan, terus dia bisa muncul nanti craving semua. Ini dari craving, kemelekatan, habis itu kemenjadian, lahir, tua, sakit, mati, nanti muter lagi. Nah, seperti itu. Nanti akan, nah ini nama dan rupa. Maksudnya kalau nama itu ya yang ini, yang eh, dari batin. Kalau yang rupa itu tubuh, maksudnya form gitu. Name and form gitu. Nanti akan nah, nah eh, ada tiga ciri dari keberadaan atau tri laksana. Ini tri laksana. Itu tiga ciri keberadaan itu adanya anitya atau ketidakkekalan. Tidak kekal, bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal. Lalu adanya segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal. Lalu segala sesuatu yang berkondisi itu tidak memuaskan atau duka.
Nah, ini anatma, bahwa sesuatu yang berkondisi maupun yang tidak berkondisi, itu anatma. Tidak ada diri, tidak ada inti yang inherent. Nah, ini yang paling utama. Ini yang khas di Buddhisme, di eh, di aliran pada saat di Buddhisme ini kan kalau pada di zamannya Buddha itu dia kan masuknya kalau di filsafat India itu kan ada Astika Darsana sama Nastika Darsana. Nah, Buddha ini termasuk yang satu-satunya di antara aliran filsafat India lain yang tidak mengakui adanya diri. Jadi anatma ini khas. Jadi untuk namanya kita mengenal Buddhisme, kita perlu untuk mengetahui yang khas dari Buddhisme itu, yaitu anatma ini sendiri. Tidak adanya atma, tidak adanya roh yang kekal, tidak ada inti yang inherent. Nah ini, yang tadi yang nama rupa tadi, name, kalau agregat ini bacanya skanda, agregat, tumpukan skanda, hit gitu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu adanya ini rupa, ini materi atau tubuh, materi. Jadi manusia itu kalau di menurut Buddhisme itu dibentuk dari panca skanda. Jadi ada lima agregat ini. Jadi pertama lima pembentuk ini jadi rupa itu materi, jadi tubuh itu lalu adanya wedana itu wedana ini perasaan. Habis itu sanya itu persepsi. Perasaannya ya maksudnya sedih, senang. Persepsi itu sanya itu persepsi yang dimaksud persepsi bukan persepsi oh kamu salah persepsi bukan seperti itu ya. Maksudnya persepsi ini ya benar-benar indera pada saat dia kontak dengan misalnya mata, mata melihat apel. Nah, itu namanya indera apel dipersepsi oleh indera lalu diteruskan ke dalam otak batin. Nah, formasi itu yang disebut persepsi kalau di sini sanya. Kalau sangkara ini yang dimaksud adalah formasi mental. Contohnya saya ingin melakukan sesuatu. Jadi dari kita mempersepsi apel, lalu muncul formasi mental, kenal, oh ini apel. Nah, lalu adanya winyana, kesadaran tuh, jadi kita tahu bahwa, kita sadar bahwa ada apel di depan kita. Dan tanpa kesadaran kan otomatis persepsi semua kan nggak bisa diketahui. Jadi kesadaran ini yang dimaksud kesadaran bukan kayak dalam arti sehari-hari yang sering kita dengar, oh eh, apa kamu kok nggak sadar-sadar sih kok berbuat jahat terus atau salah bukan bukan yang itu ya tapi sadar di sini maksudnya dalam tataran epistemologi itu benar-benar maksudnya kita menyadari bahwa kita sekarang kita menyadari bahwa ada laptop di depan kita ada handphone di depan kita ada suara masuk ada apel di depan kita nah itu yang disebut kesadaran nah eh, ya otomatis saat kita melihat melihat apel persepsi kan disadari. Nah, ini prosesnya semua berjalan sangat cepat ya. Nah, lalu timbul perasaan, oh saya suka apel, saya seneng apel, nah, itu perasaan muncul dari semua itu. Nah, yang disebut rupa itu kan nama, ya ini angka empat empat ini disebutnya di Buddhisme disebutnya dikelompokkan namanya nama. Ya karena memang nggak bisa dilihat ya. Jadi kalau yang rupa, oh, ada rupanya ya sama sama bahasa Indonesia kan dia memang serapan Sanskerta ya. Rupa ya memang bisa kita persepsi, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Tapi kalau yang empat ini karena tidak bisa, dia hanya bisa kita sebut. Makanya di Buddhisme dibilangnya nama, jadi nama dan rupa. Nah, otomatis, nah dari kelima ini, Pancaskanda ini tidak bisa kita temukan yang benar-benar inti yang bisa disebut sebagai aku atau diri. Nah, bagaimana membuktikannya bahwa tidak kan ya mudah saja orang bilang tidak ada diri lah apa buktinya? Kan kita kan selalu merasa bahwa kita ada diri kan. Nah, di Buddhisme ada berbagai macam argumen untuk yang mencoba untuk membuktikan bahwa tidak ada yang namanya diri. Nah, kita biasanya eh, me- meng, apa, oh ya pertama sebelumnya kalau di Buddhisme bilang menegasikan diri itu maksudnya adalah non-implicative negation ya. Jadi bedakan kalau kita adanya kan ada implicative negation, negasi yang implikatif sama yang non-implikatif.
contoh negasi yang implikatif. Contohnya saya di depannya, oh misalnya eh, ini bukan kucing loh. Kan berarti kan benda ini, yang ada di depan saya ini bukan kucing. Itu kan berarti kan bilang bahwa betul bukan mungkin benar bukan kucing, tapi bisa saja itu adalah hewan lain atau benda lain kan. Itu berarti ada kita menegasi, tapi ada sesuatu lainnya yang ada di situ. Itu namanya implikasi. Ada implikasinya kalau kita melihat. Dan yang di Buddhisme yang dimaksud tentang ketiadaan diri itu maksudnya non implikatif negation. Jadi bukan bilang kalau contoh tadi ini bukan kucing. Ini ngomongnya tidak ada kucing. Beda kan kalau kita bilang tidak ada kucing, ya kita tidak ada kita otomatis tidak menjadi bilang tidak menyimpulkan ada benda lain. Nah, tapi kalau kita bilang ini bukan benda ini bukan kucing ya otomatis kan itu adalah benda yang lain. Nah, yang dimaksud seperti itu. Kalau di Buddhisme ya berarti menegasi ya benar-benar dia negasi nggak ada implikasi apa-apa. Nah, dan juga kesunyataan di Buddhisme itu bukan sebuah dianggap sebagai sebuah substratum yang mendasari segalanya. Jadi bukan dibilang bahwa kekosongan itu adalah dasar dari segalanya. Ya nggak ada, namanya kosong ya sudah nggak ada. Bukan bukan dasar wah, dari kekosongan bisa memunculkan segalanya ya nggak ada. Namanya kosong ya kosong gitu. Seperti nanti akan dilihat lagi lebih lanjut. Nah, jadi sekarang kembali lagi bagaimana membuktikan bahwa kan biasanya kita mengidentifikasi diri. Contohnya pada saat kita dipukul atau kalau kita ketabrak atau kena paku kan otomatis kita merasa sakit. Kita berusaha melindungi diri kita itu tubuh. Jadi kita mengidentifikasi kita paling sering setiap hari utama dengan tubuh kita. Nah, sekarang coba kita buktikan bahwa tubuh ini menurut Buddhisme itu bukan diri kita. Contoh, nah tubuh kita yang disebut tubuh kita ini kan ada banyak dari bagian. Contohnya kepala, punggung, dada, perut, leher, tangan, belum lagi organ-organ dalamnya. Nah, kita kan nggak bilang bahwa kepala itu tubuh kita. Kita kan nggak bilang masing-masing itu kan tubuh kita. Kita kan bilangnya itu adalah bagian tubuh. Nah, kalau kita bilang kepala itu adalah tubuh, ya otomatis kita harus bilang bahwa leher, tangan, kaki karena adalah tubuh lah. Otomatis kalau semua itu tubuh lah kita menjadi punya banyak tubuh. Nah kan nggak mungkin. Padahal kita kan selalu merasa bahwa diri kita ini selalu tunggal. Nah, otomatis kan ada yang menyanggah, ya jelas dong, namanya bagian tubuh ya memang bukan tubuh. Tubuh itu adalah kumpulan dari bagian tubuh. Nah, oleh Buddhisme juga hal itu akan disanggah lagi. Nah, ini contoh. Nah, ini yang lanjut yang tadi ya. Jadi, eh, kepala, punggung, dan tangan itu tidak bisa disebut tubuh kita. Nah, pertama ya, karena tubuh itu kan adalah pemilik dari bagian tubuh. Sedangkan maksudnya tubuh itu ya dia kumpulan pemiliknya part possessor kalau bahasa Inggrisnya dia. Nah, jadi otomatis kalau kebagian tubuh disebut tubuh, ya kan tidak mungkin karena yang memiliki dan yang dimiliki itu kan tidak bisa merupakan satu hal yang sama. Dan lagian salah satu buktinya juga pada saat kita bilang bahwa tubuh ini bukan diri kita, kan kita bilang tubuhku. Coba kalau kita bilang misalnya mobilku, mobilku, bajuku kan itu tadi kan adanya pembedaan antara mobil dan aku, baju dan aku. Lah, kita juga bilang seringnya bilang tubuhku, tubuhku sakit. Berarti kan tubuh dan aku itu adalah hal yang beda. Itu salah satu alasan juga sih membuktikan bahwa tubuh itu bukan diri kita. Nah, ini pertama. Nah, sekarang tadi kan kalau ada yang menyanggah, bentar, Mas. Nah, sekarang kalau sekarang ada orang yang bilang tubuh kita benar memang bukan memang benar bagian tubuh memang bukan tubuh kita, tapi kan tubuh kita adalah kumpulan dari bagian-bagian tubuh itu. Nah, nah, coba nah otomatis kalau kita periksa bahwa karena tidak ada bagian tubuh yang disebut tubuh, bagaimana bisa dibilang bahwa kumpulan dari bagian tubuh kita itu adalah tubuh yang ibaratnya seperti contohnya kumpulan hewan yang bukan macan seperti domba, burung, kucing. Kalau dikumpulkan apakah menjadi kumpulan macan? Kan enggak juga. Ya sama dong, kayak kepala kan bukan tubuh, hidung bukan tubuh, tangan bukan tubuh, jari bukan tubuh. Lah, bukan tubuh, bukan tubuh, bukan tubuh kalau kalau digabungkan apakah jadi tubuh kan ya harusnya kan enggak. Kan tetap beda semua. Lah,
Itu salah satu argumen di Buddhisme untuk bilang bahwa eh, tidak ada yang disebut tubuh atau tubuh ini bukan diri kita. Nah, kalau kita sekarang kita nunjuk eh, tubuh kita yang mana? Coba kalau kita tunjuk tubuh kita kan masih kita nunjuk bagian tubuh kita. Kita nunjuk aku, misalnya kan kita nunjuknya seringnya dada. Lah apakah kepala, tangan jadi bukan tubuh kita? Kan enggak juga. Nah, kalau kita nunjuk teman kita nih, kamu itu loh, tolong manggilin orang yang ada di situ. Nah, kamu pada saat kita menunjuk orang itu, yang kita tunjuk tuh apanya? Kalau kita ambil ambil tarik garis kan pasti kalau nggak kena dadanya ya kena kepalanya atau tangannya macam-macam. Otomatis yang kita tunjuk itu pasti adalah bagian tubuh. Nah, begitu. Nah, maka jadi eh, kalau kita sekarang sudah eh, kalau kita bisa nunjuk bagian tubuh dan kita bisa bahwa kumpulan bagian tubuh ini bisa ada secara independen dari hal yang bukan tubuh, ya otomatis yang disebut kumpulan tubuh kita ini bisa ada tanpa bagian tubuh. Tapi kan nggak mungkin kalau kita bilang bahwa ada orang yang berpendapat ya kumpulan tubuh itulah yang sejati. Ya, otomatis kan kumpulan tubuh bisa ada tanpa bagian tubuh. Kan nggak mungkin. Membuktikan bahwa kumpulan tubuh tidak bisa. Jadi apa ada namanya tubuh tanpa kalau kita lepasi semua kepala, dada, semua kan nggak ada yang namanya tubuh. Gitu. Lalu yang berikut, nah karena jadi otomatis kan tadi sudah dua kemungkinan ya bahwa tubuh kita tidak bisa ditemukan di bagian-bagiannya, tidak bisa pula ditemukan di kumpulan dari bagian tubuh, maka tertinggal sisa satu kemungkinan lagi yaitu tubuh kita itu ada terpisah dari bagian-bagian tubuh. Ini kemungkinan ketiga yang terakhir. Ya, otomatis kalau kemungkinan ketiga ini benar, ya kalau kita semua lepasi kepala, hidung kita lepas semua ya pasti masih ada tubuh kita kan. Tapi katanya kan memang tubuh kita independen dari bagian-bagian tubuh dan kumpulan. Ternyata kan kalau kita lepasi semua kepala, leher, kaki kita kan nggak ada tubuh kita. Ini membuktikan bahwa tubuh itu tidak ada. Kalau nggak ada di bagian-bagian tubuh kita tidak bisa menemukan tubuh, di kumpulan tubuh kita tidak bisa menemukan tubuh, dan di luar dari bagian tubuh dan kumpulan tubuh, kita juga tidak bisa menemukan tubuh. Jadi karena awidya atau awija, kalau bahasa palingnya kan awija. Karena tidak tahu lah, kita mengira ketika kita bisa menunjuk atau menemukan tubuh kita, padahal yang kita tunjuk itu ya cuma bagian tubuh. Nah, bahkan bahkan bagian tubuh kita ini aja, itu juga misalnya kepala itu kan juga terdiri dari bagian-bagiannya, mata, rambut, telinga. Lah, mata sendiri itu kan juga terdiri dari bagian-bagian mata juga, kornea, sklera, konjungtiva, di situ aqueous humor itu cairan mata, retina. Nah, retina nanti juga dipecah lagi terdiri dari bagian-bagian retina, ada sel konus, ada sel kerucut, sel batang. Otomatis terus habis itu ada matriks pembentuk retinanya juga. Lah otomatis kan semuanya ya penalaran ini bisa dipakai untuk setiap bagiannya bisa diperkecil semua. Jadi tidak bisa kita temukan adanya suatu dasar fundamental entah tubuh ataupun bagian-bagian tubuh ataupun bagian yang membentuk bagian-bagian tubuh dan seterusnya. Nah, nah yang nah ini. Nah, sekarang slide berikutnya. Nah, sekarang masuk ke pikiran ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ya kalau diri kita bukan tubuh, ya maka diri kita itu ya pikiran kita lah gitu istilahnya. Nah, tadi kan pikiran kan ada yang nama tadi ada persepsi, perasaan, formasi mental, kesadaran. Ada empat tuh ya diskriminasi ini ya maksudnya formasi mental, intensi juga formasi mental, kontak itu bisa masuk ke persepsi ya. Eh, Kalau perasaan tuh tadi misalnya kan kita kemarin bisa merasa senang, bisa merasa susah. Dan yang disebut diri kita yang mana? Yang senang atau yang susah? Atau pada saat kita lagi suka makan bakso, mungkin beberapa tahun lagi kita sudah bosan bakso. Nah, otomatis kan hobi bisa berubah. Kita pada orang yang kita sukai atau pada orang yang kita benci juga bisa berubah. Kesadaran juga eh, sering kita melakukan sesuatu tuh tahu-tahu nyetir ya sudah sampai aja ke toko gitu. Kita tidak menyadari lah yang disebut diri itu yang mana. Kalau disebut
diri itu yang kita menganggap adalah diri yang kekal, diri yang inherent, yang kekal ya. Semua yang di pikiran kita ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap, selalu berubah-ubah. Hari sekarang ngantuk, nanti nggak ngantuk, habis itu haus, habis itu kepanasan, sedih, benci, senang, semuanya kan gabung-gabung semua. Tidak ada satu hal yang tetap ya, begitu. Eh, jadi yang di Buddhisme dibilang, nah, tidak ada diri juga tidak ditemukan di pikiran kita, begitu. Paling yang tetap juga paling cuman qualia ya. Itu pun qualia juga di tidak bisa kita sebut diri, juga qualia itu kan ada di semua orang ya. Dan nanti jadi sama semua orang. Tapi kan yang kita sebut diri kan biasanya kan sesuatu yang kita genggam, kita erat, misalnya pemikiran saya semua. Dan kan kita sering juga bilang pikiran saya itu kan berarti kan menunjukkan adanya perbedaan antara saya dan pikiran begitu. Nah, sekarang yang jadi tadi setelah dianalisa bahwa tubuh itu bukan diri kita, lalu yang tadi yang poin kedua pikiran itu juga bukan diri kita. Nah, tubuh bukan diri kita, pikiran tuh bukan diri kita lah. Kalau digabung juga pasti juga nggak akan jadi diri, kan kayak penalaran yang tadi sama. Kalau kucing disatuin dengan kucing kumpul ditambah domba tambah burung kan nggak akan jadi sekumpulan singa kan. Jadi eh, bukan diri tambah bukan diri ya otomatis nggak akan jadi diri. Nah, otomatis yang kemungkinan keempat ya apakah diri kita nih, tinggal kemungkinan keempat apakah ada diri kita yang ada di luar kumpulan dari tubuh dan pikiran kita ya, rasanya enggak, karena kalau tubuh kita buang, pikiran kita buang lah apa yang sisa, kan nggak ada juga kan. Berarti yang di Buddhisme bilang bahwa tidak ada yang disebut diri begitu. Yang disebut diri kalau di Buddhisme itu memang bukan berarti maksudnya benar-benar diri, maksudnya tidak ada diri yang sejati. Kalau tidak ada diri yang benar-benar real, adanya itu hanya seperti fata morgana. Atau saat kita melihat jalanan aspal yang panas, kan kita seperti melihat air ya. Dari jauh kelihatan ada, tapi kalau kita periksa, nggak ada. Ya sama seperti diri itu, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu adanya diri yang konvensional, yang sehari-hari bisa kita pakai, tapi setelah kita analisa, tidak ada yang disebut diri. Yang sejati yang bisa kita tunjuk, bisa kita temukan. Nah, nah ini ada di 2000 tahun lalu itu ada 2000 tahun lalu itu ada Raja Yunani Baktria itu berdebat dengan Biksu Nagasena. Nah, perdebatannya di bab pertama itu menarik karena ya tentang diri. Saya ambil, saya masukkan. Nah, jadi ini pertama Raja Milinda ini eh, tanya ke Bante Nagasena ya. Eh, yang mulia siapakah nama Anda gitu. Kalau di Buddhisme bilang nyebut biku itu kan Bante. Maksudnya Bante itu artinya yang mulia atau kalau di Inggrisnya itu venerable ya, begitu. Maksudnya Biksu Nagasena itu bilang ya nama saya Nagasena. Terus Biku Nagasena ini bilangnya menariknya begini. Waktu saya ditanya raja dia bilang bahwa saya ini hanya rujukan dalam penggunaan umum karena sebenarnya tidak ada individu permanen yang dapat ditemukan. Nah, Bhikkhu Nagasena bilang seperti itu ke Raja Yunani, Raja Baktria Yunani, Raja Menander kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa nama Yunani Menander. Nah, lalu mendengar itu kan raja dengar orang kan dia heran kok ada orang bilang Nagasena ini kok berkata bahwa tidak ada individu yang permanen yang tersirat di dalam namanya. Apakah hal itu bisa diterima? Kemudian dia tanya tanya ke Nagasena. Bante Nagasena, jika hal tersebut benar, lalu siapakah yang memberi Anda jubah? Makanan dan peninggal, siapakah yang menjalani kehidupan yang benar? Siapakah yang bunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk? Atau jika apa yang Anda katakan itu benar, maka tidak ada perbuatan bajik atau perbuatan tercela. Ya, rajanya bilang ya, kalau nggak ada yang namanya diri, otomatis kan tidak ada perbuatan yang baik dan buruk. Nggak ada yang orang yang melakukan kok tidak ada pelakunya kok. Begitu. Nah, seandainya seorang membunuh Anda, maka tidak akan ada yang membunuh. Nah, Raja bilang begitu,
Kan Anda kan bilang bahwa diri Anda kan nggak ada kan. Otomatis kalau Anda dibunuh juga nggak masalah toh. Wong tidak ada diri kok. Nah, dan tidak ada guru, master atau guru dalam sangga. Sangga itu maksudnya eh, perkumpulan biku ya, sangga. Kalau di Buddhisme kan ada tiga permata itu Buddha, Dharma, Sangga. Sangga itu sesungguhnya yang disebut objek Triratna kalau di Buddhisme Sangga itu tidak hanya meliputi yang disebut objek, kan ada perlindungan terhadap Buddha Dharma Sangga. Yang disebut berlindung pada Sangga itu berlindung kepada berguru pada Arya Sangga. Jadi biku ataupun umat amam yang mencapai tingkat kesucian itu disebutnya Arya Sangga. Tapi kalau Sangga dalam dialog debat ini maksudnya Sangga ini ya perkumpulan para biku. Nah, Anda lalu tanya, rajanya tanya, eh, Anda dikatakan bahwa Anda disebut Nagasena. Nah, apa itu Nagasena? Apakah rambutnya? Nah, ini Raja Minil sudah tahu jelas bahwa Bante Nagasena ini kan gundul kan. Jadi ditanya apakah Nagasena, apakah rambutnya? Yang jelas nggak ada rambutnya yang gundul. Maksudnya begitu. Rajanya bilang begitulah. Otomatis eh, Biku Bante Nagasena ini bilang, saya tidak bilang begitu. Eh, Lalu rajanya tanya lagi, lah kalau begitu apakah kukunya, giginya, kulitnya, atau bagian tubuh lainnya? Raja tanya ke, lalu Bante Nagasena bilang, ya bukan juga. Lalu lalu raja juga tanya juga, apakah tubuhnya, apakah perasaannya, ya kayak tadi ini yang pancaskandha, bentuk-bentuk pikiran atau sangkara tadi, formasi mental, ataukah winyana, kesadarannya, ataukah gabungan dari itu semua, ataukah sesuatu yang di luar itu semua yang disebut Nagasena lah. Raja bilang tanya begitu. Nah, Nagasena juga menjawab bukan semuanya itu. Nah, kalau begitu aku kalau begitu bahwa tidak dapat maka Nagasena hanya omong kosong gitu dia bilang. Lalu siapakah yang kami lalu yang sekarang di depan saya ini siapa kalau bukan Nagasena begitu. Nah, terus apa ini si rajanya ini bilang Nagasena bilang oh, sebentar, tadi slide. Nah, nah ini bahwa serampak oh sebentar ini ke oh iya nih. Nah ini tadi itu selalu Nagasena tanya balik ke rajanya. Dan sekarang Baginda itu ke datang ke sini ke istana tuh naik apa? Dijawab rajanya, saya naik kereta Bante. Yang mulia itu maksudnya yang mulia itu nyebut bikunya ya, yang naik kereta Bante maksudnya begitu. Nah kalau begitu, tolong jelaskan apakah yang disebut kereta itu? Apakah porosnya, apakah rodanya, atau sasisnya, atau kendalinya, atau kupnya, atau yang disebut kereta, ataukah gabungan dari semua itu yang disebut kereta? Lalu raja bilang ya bukan semua itu. Lah kalau begitu kereta ini juga hanya omong kosong lah. Bagaimana kok bisa bilang tadi datang naik kereta, tapi ketika ditanya apakah kereta itu raja tidak dapat menunjukkan keretanya yang mana begitu. Nah, lalu eh, orang-orang pada ngomong rajanya kalau bisa suruh dijawab ya. Terus rajanya bilang bahwa Bante bahwa aku telah berkata benar karena mempunyai semua bagian itulah ia disebut kereta lah. Lalu Bante Nagasena juga bilang bahwa benar sekali. Eh, Memang begitu bahwa 32 jenis materi organik dalam manusia serta 5 unsur makhluk itulah yang disebut Nagasena. Seperti yang dikatakan oleh Bhikkhuni Wajira, seperti hanya memiliki bagian itulah maka kereta digunakan. Jadi tidak ada yang disebut kereta. Kereta itu ya hanyalah gabungan dari bagian-bagian kereta. Nah, habis itu Raja merasa puas terhadap eh, jawaban dari Bante Nagasena ini. Perdebatannya itu panjang, nanti ada berbagai macam topik dan menarik sih. Perdebatan antara Raja Yunani ini dengan Bante Nagasena. Nah, ini adalah eh, tadi kan Bante Nagasena bilang Bhikkhuni Wajira cerita tentang kereta ya ini diambil dari Wajira Sutta. Teks Pali ada ya sama bahwa Bhikkhuni Wajira bilang tidak ada yang disebut makhluk sama seperti kalau tidak ada yang disebut satwa atau makhluk. Nah, karena ya sama seperti kereta, dia itu hanyalah sebutan karena agregat itulah agregat dari yang muncul itu ya hanyalah konvensional yang kita bisa
bagian-bagian kereta itulah yang gabungannya yang disebut kita kereta. Tapi kalau ditunjuk mana yang disebut kereta itu apakah porosnya ya nggak bisa. Begitu. Bikuni Wajira bilang seperti itu. Nah, ini ya kereta yang disebut nggak ada kan kita nunjuk loh. Coba kalau saya nunjuk gini, nunjuk mana yang kereta? Karena otomatis kan mesti saya nunjuk hanyalah bagian-bagian keretanya kan. Nggak bisa saya nunjukin disebut kereta itu yang mana. Oke. Sekarang, lah ini salah satu ini bagian terakhir. Jadi ada 7 cara menganalisa kereta itu dari Chandra Kirti ya. Di kitabnya yang disebut Madhyamaka Watara. Ini kitab utama ya di Mahayana Buddhisme juga untuk belajar Madhyamaka. Jadi kereta itu tidak dapat dikatakan berbeda dari bagiannya, tidak dapat dikatakan identik dengan bagian kereta, ataupun kereta juga tidak bisa dibilang dia memiliki bagian kereta. Terus kereta tidak ada di dalam bagian-bagian kereta, dan bagian-bagian kereta tidak berada di dalam kereta. Dan kereta juga bukan sekedar kumpulan dari bagian kereta, kereta juga bukan bentuknya kereta, atau yang disebut kereta itu bukan hanya sekedar bentuk kereta. Nah, ini salah satu untuk membuktikan. Nah, kalau dikatakan bahwa kereta itu hanyalah sekedar kumpulan dari bagian-bagian kereta, ya maka ya kalau saya numpuk itu roda, sasis, kuda saya tumpuk di garasi, nggak saya rangkai ya otomatis kan disebut kereta kan, kalau cuma kumpulan. Ternyata kan tidak. Jadi membuktikan bahwa eh, kumpulan bagian kereta pun itu bukan kereta. Nah, ini lebih lanjutnya penjelasannya, eh, kumpulan dari bagian kereta itu sendiri bukan sendiri juga bukan bagian dari kereta, kayak sasis kayak tadi yang di tubuh, sasis, poros, roda itu kan bukan kereta. Sasis bukan kereta, roda bukan kereta. Nah, kalau dikumpulkan sama seperti eh, apa? Oh ya. Nah, ini pada tadi ya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat bahwa kumpulan tadi sasis, kereta, roda itu kalau itu kan hanyalah bagian kereta. Kalau dan bagian-bagian kereta itu bukan kereta. Nah, kalau otomatis sama seperti kita melihat kumpulan domba, itu kan terdiri dari domba-domba. Nah, domba otomatis domba-domba dikumpulkan ya hanya jadi kumpulan domba. Sama seperti bagian yang bukan kereta, sasis kan bukan kereta, roda bukan kereta, eh, tali kekang bukan kereta. Bukan kereta, dikumpulkan ya tetap bukan kereta, dan itu bagian-bagian kereta dikumpulkan ya cuman hanya jadi bagian kereta. Jadi saat kita melihat kumpulan kereta, kita hanya melihat bagian-bagian kereta, kita tidak melihat yang bukan bagian kereta. Jadi kumpulan-kumpulan dari bagian kereta itu ya tetap bagian kereta. Tidak ada yang benar-benar disebut kumpulan bagian kereta, begitu. Karena kereta bukan bagian kereta, maka kereta itu bukanlah kumpulan dari bagian kereta juga, begitu penjelasannya. Nah, eh, bagian-bagian kereta itu kan terdiri dari yang individu bagian kereta atau yang kumpulan. Nah, karena tiap individu bagian kereta dan kumpulan bagian mereka adalah bagian kereta, maka tidak ada pemilik dari bagian kereta. Lah, semuanya cuma bagian kereta. Jadi tidak ada yang disebut part possessor dari kereta. Nah, tanpa pemilik bagian kereta, maka tidak ada bagian kereta. Eh, tidak ada bagian kereta. Jika tidak ada bagian kereta, maka kumpulan bagian kereta pun jadi tidak ada. Jadi tidak mungkin sekedar kumpulan bagian kereta itu adalah kereta juga. Gitu. Nah, lalu ada yang berpendapat ya betul memang kalau begitu ya bentuknya mungkin yang disebut kereta. Nah, ada yang pandangan begini. Jadi bentuk bagian kereta itu kan ada yang berpandangan itulah bentuk tiap individu dari bagian kereta. Misalnya bentuknya roda, bentuknya sasis, itulah yang nanti tiap individu lah yang disebut bentuk individunya yang disebut kereta bentuknya. Nah, tapi pertanyaannya akan ada dua muncul pertanyaan bahwa bentuknya sebelum
bentuknya bagian kereta itu sama atau beda saat sebelum dirangkai menjadi kereta atau sesudah dirangkai menjadi kereta. Nah, tadi kan bentuknya beda-beda, roda bentuknya eh, bentuknya roda, ada yang bentuknya tali kekang. Nah, kalau tadi sebelum dirangkai kan belum jadi, kan artinya belum ada kereta. Nah, kalau belum ada kereta, lah apakah bentuknya tadi itu dia sama, kalau dibilang bahwa bentuk bagian individu kereta itu sama setelah sebelum jadi kereta. Nah, sebelumnya kan kereta tidak ada. Setelah dirangkai kereta baru ada. Nah, bentuk bentuk bagian kereta itu apakah eh, dia kalau dibilang sama, nah kan yang tadi bilang tidak ada kereta, lah kok bisa jadi ada kereta? Kita kan harusnya berarti ada perubahan bentuk. Nyatanya kan bentuknya roda ya itu aja, kalaupun dirangkai jadi kereta ya bulat-bulat aja toh. Nah, jadi membuktikan bahwa bentuk individu tidak bisa dibilang sama juga, karena ya kalau sekarang dibilang bentuk, kalau sekarang dibilang bahwa bentuk kereta itu sama di individu sebelum dirangkai sama setelah dirangkai, lah otomatis kok bisa dari eh, apa dari sebelum dirangkai itu tidak ada, sekarang kok jadi ada, katanya sama bentuknya. Harusnya kan ada perubahan bentuk. Nah, kalau sekarang dibilang beda, bahwa sebelum dirangkai itu bentuknya beda, dengan nanti tiap bagian kereta itu menjadi nanti saat dirangkai nanti jadi kereta lah. Kan juga bentuknya kan kita kan tidak melihat perbedaan bentuknya kan, bentuknya kereta kan juga tetap bulat-bulat gitu aja lah. Jadi bentuk dari tiap kereta saat dirangkai menjadi kereta sama dengan saat sebelum dirangkai. Kereta tidak ada saat pada bagian kereta belum dirangkai. Jadi kereta eh, tidak ada kereta sebelum dirangkai dan tidak ada pula kereta setelah dirangkai. Begitu. Nah, ini jika roda dan lainnya mempunyai bentuk yang beda, sekarang pada waktu kereta ada, perbedaannya ini pasti terlihat. Namun tidak demikian, maka sekedar bentuk itu juga bukan kereta. Kayak tadi kan maksudnya, tadi kan bentuk-bentuk kereta kan beda. Bentuk-bentuk roda, bentuk bagian-bagiannya kan beda lah. Kalau tadi sebelum dirangkai dia dibilang bahwa bentuknya adalah kereta, lah keretanya belum jadi, lah pada saat sudah jadi, kok eh, mana bedanya mana? Kan tetap aja roda kan bentuknya itu aja kalaupun belum dirangkai sama sudah dirangkai. Tapi kok bisa dibilang bahwa sebelum dirangkai bentuknya beda dengan setelah dirangkai begitu. Nah, eh, otomatis ya karena kumpulan substansi itu tidak ada, maka bentuk bukanlah jadi bentuk itu di individu. Nah, di individu tidak dapat ditemukan bentuk kereta, tidak dapat ditemukan kereta. Pada saat dikumpulan dari bagian itu pun bentuknya juga tidak bisa ketemukan karena yang disebut kumpulan dari eh, bagian-bagian kereta itu tidak didasarkan pada apapun. Karena ketika kita mencari dasarnya itu bagian-bagian kereta, dan setelah dianalisa tadi bagian-bagiannya juga tidak berbentuk kereta kan. Jadi kumpulan-kumpulannya pun tidak ada yang substansif. Jadi tidak ada. Jadi karena kumpulan yang substansif itu tidak ada, maka bentuk bukanlah kumpulan dari bagian-bagian. Jadi karena tidak didasarkan pada apapun, ya bagaimana kalau kereta bisa bilang bilang bahwa itu punya bentuk. Ini dari Madhyamaka Maka Awatara juga ya, bab 6 ya, ayat 152 tadi. Sekarang yang bab 151, karena dia bilang bahwa ketika tidak ada kereta, tidak ada keseluruhan, maka bagian-bagian keretanya juga tidak ada. Bagian contoh, jika kereta itu dibakar habis, maka bagian-bagiannya juga nggak ada yang sisa. Nah, ketika api pengetahuan itu membakar keseluruhan, maka bagian-bagiannya terbakar. Jadi begini, eh, kita bilang bahwa roda, sasis, itu bagian kereta hanya karena kita sudah punya di pikiran ide tentang kereta. Begitu ide tentang kereta itu tidak ada, otomatis kita tidak pernah bilang bahwa roda itu bagian kereta kan.
Jadi begitu keretanya itu hilang idenya, otomatis bagian-bagiannya pun nggak ada. Jadi bukan hanya, ini namanya prinsip, ini termasuk dependent origination juga ya, salah satu contoh. Jadi tidak hanya eh, kereta membutuhkan bagian-bagian kereta, ternyata bagian-bagian kereta, jadi supaya kereta itu ada, tidak hanya butuh bagian-bagian, supaya kereta itu ada, kereta butuh bagian-bagian kereta. Tapi ternyata selain itu juga bagian-bagian kereta pun butuh kereta agar bisa menjadi disebut bagian kereta. Jadi semuanya saling bergantung. Nah, tidak, kita tidak bisa bilang bahwa bagian kereta ini bisa ada secara independen dari kereta. Dan kereta juga tidak bisa kita bilang bahwa kereta itu independen dari bagian kereta. Semuanya saling membutuhkan. Tanpa bagian kereta tidak ada kereta, bagian kereta tanpa adanya ide tentang kereta ya tidak bisa kita bilang itu adalah bagiannya kereta, gitu. Nah, Patitya Samutpade ini jadi dependent origination, kesaling bergantungan ini yang disebut bahwa kereta itu sunya, kereta ini kosong, nggak ada yang disebut kereta, entah bagian-bagiannya itu kosong eh, karena bergantung pada kereta, dan juga kalau kita analisa bagian-bagian kereta seperti roda itu pun kan juga terdiri dari bagian-bagian lainnya yang lebih kecil. Nah, kereta itu sendiri juga sunya atau kosong, tidak ada yang disebut kereta karena kereta itu bergantung pada bagian-bagiannya. Yang disebut kosong dalam Buddhisme itu ya tadi bukan bukan benar-benar tidak ada kereta. Jadi beda kalau di yang disebut kekosongan ini bukan seperti persegi bundar atau gunung tanpa lembah ya, yang benar-benar nggak ada ya. Tapi eh, yang kita amati yang dependent origination lah, ini yang disebut kekosongan itu. Begitu. Bukan berarti kekosongan dalam Buddhisme bukan berarti kosong yang nihil tidak ada apa-apa. Begitu. Ya, terima kasih. Itu sudah slide terakhir dari saya. Ya. Terima kasih Dokter Reno untuk